Selamat pagi, siang, malam, Ibu Sabiani. Perkenalkan saya Manul Pardamya Negoro sebagai moderator dari kelompok 1 mata kuliah Strategi Internasional. Di sini kami akan membawa materi penentu internasionalisasi. Materi kami disusun oleh Muhammad Arik Aslam dengan ekronim 311. Kemudian ada Cika Cahyaning Bumi dengan ekronim 001 dan saya sendiri Manul Pardamya Negoro dengan ekronim 005. Saya Muhammad Arik Aslam dengan NIM akhir 311. Ini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu Wisata Teori Bisnis Internasional, menafsirkan proses internasionalisasi bisnis saat ini. Sebelum tahun 1970-an, internasionalisasi dianggap sebagai fase fundamental dalam proses evolusi perusahaan-perusahaan Amerika yang secara urutan diadakan untuk mengikuti ekspansi di pasar lokal. Menurut Fanon pada tahun 1966 dan Sandel pada tahun 1962. Untuk penentu yang mendasari itu dapat diidentifikasi yang pertama, yaitu adanya koneksi sistemik yang lemah dalam struktur oligopolistik pasar Amerika Serikat menurut Knickerbocker pada tahun 1973, atau persaingan oligopolistik antar perusahaan menurut Fanon tahun 1966, kemudian Flowers pada tahun 1976 dan Graham pada tahun 1978. Nah, yang kedua yaitu biaya tenaga kerja di luar negeri lebih terkendali. Ketiga, apresiasi berkelanjutan dolar terhadap mata uang asing. Hal ini berkontribusi terhadap memburuknya nilai tukar dan akibatnya dapat mendorong perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk mengganti ekspor yang diimbangi dengan menurunnya permintaan luar negeri dengan investasi asing langsung. Dan yang terakhir, sifat terbatas dari keterampilan teknologi dan produktif yang tersedia, yang dapat menyebabkan memilih internasionalisasi sebagai alternatif diversifikasi di pasar domestik. Nah, ini untuk lebih memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dengan menerapkannya pada kegiatan serupa di luar negeri daripada mencari untuk menaklukkan uang baru melalui diversifikasi ke dalam kegiatan yang tidak dikenal di pasar domestik. Nah, analisis Chandler menunjukkan tahapan perkembangan perusahaan multinasional besar Amerika Serikat yang berurutan. Pada tahap permulaan dan pengembangan awalnya, organisasi mulai memusatkan sumber daya moneter dan pengetahuan dalam bisnis inti dan dalam batasan pasar domestik. Nah, hanya setelah mencapai keunggulan yang berkelanjutan dan tahan lama dalam bisnis yang dilakukan, perusahaan melanjutkan dalam tahap berturut-turut dan dengan maksud untuk ekspansi internasional dengan strategi diversifikasi berkorelasi dan dengan strategi diversifikasi konglomerasi. Selain itu, internasionalisasi dianggap sebagai jalur wajib. Hasil DT-nya terletak pada keharusan manajerial dari pertumbuhan yang seringkali wajib ketika barang-barang yang diproduksi berada dalam fase kematangan pasar domestik. Internasionalisasi juga dapat dilakukan untuk mengatasi situasi tingkat risiko tinggi yang terkait dengan posisi perusahaan yang lemah di pasar yang sudah dikenal pelanggan atau terkonsentrasi dengan kekuatan kontrak pemasok yang kuat. Nah, oleh karena itu, internasionalisasi untuk diversifikasi dipandang sebagai fase akhir dalam proses pertumbuhan pada tingkat korporasi yang dipicu oleh kebutuhan untuk menginvestasikan kelebihan sumber daya dalam aktivitas penghasil nilai. Nah, mengacu pada model pembangunan yang berkembang, literatur bisnis internasional berasal dari model ekonomi yang menjelaskan evolusi perdagangan internasional dan investasi asing langsung. Dan dalam teori organisasi yang menafsirkan pertumbuhan perusahaan multinasional Amerika Serikat selama tahun 1960-an. Studi ini juga mencakup kontribusi teoritis yang dikembangkan setelah Perang Dunia Kedua dengan aliran investasi asing langsung yang intensif oleh perusahaan
multinasional Barat dan terutama Amerika. Nah, yang pertama yaitu kontribusi yang menghasilkan internasionalisasi sebagai proses secara bertahap yang menghadirkan tingkat keterlibatan asing perusahaan yang terus meningkat. Menurut Vernon tahun 1966. Nah, menurut Vernon, perusahaan dengan mengembangkan teknologi inovatif selama fase pengenalan yang dimulai dari proses ekspansi di pasar domestik yang bisa disebut sebagai pendatang pertama. Hanya setelah memperoleh posisi dominan di pasar dan ketika bergabung dengan pendatang kedua dalam batas-batas domestik, barulah perusahaan mengikuti logika pencarian pasar dengan mengekspor outputnya ke negara-negara target dengan kesenjangan permintaan. Setidaknya dari sudut pandang teoritis, ekspor masuk akal selama jumlah biaya transportasinya ditambah dengan biaya produksi marginal yang kurang dari biaya produksi rata-rata di pasar tujuan ekspor. Untuk penentu yang mendasari proses secara bertahap yaitu pengurangan risiko entropi dan pilihan perusahaan untuk memasuki pasar baru yang dapat dilihat sebagai hasil dari kesenjangan teknologi antara pasar domestik dan pasar asing atau sebagai upaya untuk mengatasinya. Dan pada fase kedewasaan, teknologi yang sepenuhnya matang, terstandarisasi dan dapat diakses dengan sempurna oleh peniru lokal, sehingga biaya menjadi sangat penting bagi perusahaan. Karena juga dipaksa untuk mengatasi proses imitatif yang dikembangkan oleh produsen lokal di negara tuan rumah. Dan untuk mencari penghematan, perusahaan cenderung mendelokasi produksi melalui investasi asing langsung ke negara-negara berkembang dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Nah, model Vernon telah lama menjadi model yang paling dikenal dan diterima secara cukup besar untuk memahami proses pertumbuhan internasional perusahaan-perusahaan Amerika. Namun seiring waktu, kekuatan yang memperjelas model Vernon berangsur-angsur menurun karena tidak mampu menafsirkan peningkatan investasi asing langsung yang berorientasi pada tujuan yang tidak selalu dicirikan oleh tingkat perkembangan yang lebih rendah. Atau menjelaskan kecenderungan di antara perusahaan untuk melakukan investasi ini, sementara siklus hidup produk adalah dalam fase perkembangannya. Nah, untuk mencegah pengikut yang berada di pasar outlet dari cepat menyesuaikan teknologi atau dari memproduksi barang yang sama dengan biaya yang lebih rendah. Untuk model keduanya yaitu pengembangan UKM internasional. Model tahapan langkah demi langkah yang menggambarkan transformasi UKM menjadi perusahaan multinasional dalam fase perkembangan berurutan. Menurut Knight pada tahun 2000 yang menunjukkan bahwa beberapa UKM seperti yang berada di industri teknologi dapat dengan cepat melewati berbagai fase model ini. Nah, selain itu banyak UKM yang melakukan proses internasionalisasi dengan pendekatan lahir global yang berupaya meraih peluang global di fase awal siklus hidup mereka. Nah, seringkalinya sebuah perusahaan global yang lahir ini meluncurkan dirinya di pasar luar negeri untuk mengeksploitasi global sejak awal aktivitasnya. Selain itu, batasan interpretatif yang sama juga hadir dalam teori kekuatan pasar Heimer pada tahun 1960 dan 1976. Bagi Heimer, investasi asing langsung mungkin lebih efektif menangkap ketidaksempurnaan pasar. Karena dalam kondisi persaingan sempurna, ekspor atau pemberian lisensi lebih disukai. Selain itu, investasi asing langsung lebih menguntungkan daripada mode penerapan strategi internasionalisasi lainnya. Bahkan ketika ada batasan perdagangan atau mata uang yang sangat tidak stabil. Menurut Case pada tahun 1971 juga mengambil pendekatan Heimer dengan menambahkan variabel lain yaitu ukuran perusahaan investasi. Untuk mendapatkan keuntungan kepemilikan di pasar luar negeri, perusahaan harus berukuran besar karena harus
sudah mencapai skala ekonomi yang sesuai di pasar domestik dan harus mampu mengatasi hambatan yang masuk ke pasar luar negeri dan harus mampu menahan risiko tinggi. Penentu yang diusulkan oleh Heimer menyajikan keterbatasan yang sama dengan model Vernon sebagai keprihatinan dalam menafsirkan proses internasionalisasi perusahaan modern. Tapi model Heimer dengan memusatkan perhatian yang hanya pada orientasi pencarian pasar yang menggarisbawahi batasan yang dipaksakan dengan tidak memperlihatkan faktor-faktor seperti budaya, peraturan terkait persaingan yang dapat menghambat perusahaan di jalur peningkatan kekuatan pasar mereka sendiri ketika negara tuan rumah secara budaya jauh dari akrab. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Selanjutnya yaitu teori Williamson tentang biaya transaksional. Teori biaya transaksional Williamson yang menyimpulkan bahwa transaksi adalah pertukaran barang atau jasa antara orang dalam berbagai batasan. Menganalisis fakta-fakta tersebut, kesimpulannya dapat dinyatakan bahwa semua kontribusi teori-teori yang dianalisis telah mampu menjelaskan kerangka logis perkembangan internasional yang telah diadopsi oleh perusahaan multinasional AS dan sektor manufaktur yang pada tahun 1960-an sampai 1970-an menginternasionalisasi secara umum di negara-negara Eropa. Namun bagaimanapun, mereka belum mampu menafsirkan proses perkembangan internasional saat ini dari perusahaan barat dan perusahaan di daerah berkembang seperti di negara Cina, Korea Selatan, dan India. Selanjutnya adalah analisis internasionalisasi Jepang oleh Kojima dan Ozawa. Kojima 1978 dan Ozawa 1979 dapat menganalisis pengalaman pengembangan luar negeri pertama perusahaan Jepang, menekankan bahwa pendekatan yang ada tidak dapat menjelaskan internasionalisasi usaha kecil yang berasal dari negara-negara seperti Jepang pada tahun 1970-an, kurang menguntungkan dibandingkan dengan negara tujuan. Kontribusi teoritis yang telah dijelaskan memusatkan perhatian secara eksklusif pada tujuan mencapai pertumbuhan di pasar baru atau pada penghematan, tetapi mengabaikan fakta bahwa perusahaan juga dapat memiliki tujuan langsung untuk memperoleh pengetahuan baru, terlepas dari tujuan mendasar untuk memperluas pengetahuan mereka, pasar, dan meningkatkan keuntungan mereka di kemudian hari. Jadi pertanyaan, bisakah teori bisnis internasional menafsirkan proses internasionalisasi bisnis saat ini? Jawabannya yaitu belum mampu menafsirkan proses internasionalisasi bisnis saat ini dari teori bisnis internasional yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, apakah paradigma elektrik Dunning membantu menafsirkan penentu masuk ke negara asing? Ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk memperluas bisnisnya ke luar negeri, ada berbagai macam strategi untuk dipilih. Salah satunya adalah dengan kerangka oli atau teori eklektik. Teori eklektik Dunning memperluas motivasi untuk internasionalisasi yang ditetapkan oleh teori internalisasi. Dengan mempertimbangkan tidak hanya logika pencarian pasar atau logika pencarian material dan sumber daya manusia yang disebabkan oleh kelemahan pasar, tetapi juga motivasi yang terhubung dengan yang lain. Menurut paradigma eklektik, pilihan internasionalisasi bisnis didasarkan pada kemunculan simultan dari 3 jenis keunggulan, yaitu yang pertama yaitu keunggulan kepemilikan, yang kedua keunggulan lokasi, dan yang ketiga yaitu keuntungan internalisasi. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, masuk ke dalam kasus. Di sini kami akan menjelaskan 2 contoh kasus, yaitu pertama perusahaan UMKM PT Indorisakti. PT Indorisakti, UMKM binaan perwakilan Bank Indonesia DIY, mencatatkan kontrak kerja ekspor dengan pembeli asal Amerika Serikat sebanyak 10.000 item diekspor ke Amerika Serikat.
terdiri dari keranjang, wall decor, cermin, dan tabletop atau bow. Windu Sinaga, pemilik Indorisakti, mengatakan di tengah pandemi COVID-19, penjualan Indorisakti sampai dengan Oktober 2020 justru meningkat 30% dibanding perusahaan-perusahaan lain malah mengalami penurunan. Dalam tanda kutip, kami juga menambah buyer baru yaitu Amerika Serikat dan Belanda, kata Windu dalam siaran pers Selasa 6 Oktober 2020. Grebek UMKM DIY, Windu mengatakan Indorisakti menjadi mitra Bank Indonesia DIY sejak awal tahun 2019. Ia memang mengangankan wirausaha yang dapat melestarikan kekayaan budaya Indonesia dan memberdayakan masyarakat sekitar. Windu mengatakan selama menjadi mitra BI DIY dan mengikuti grebek UMKM DIY banyak hal yang telah diperolehnya. Seperti program pelatihan pembuatan website, mengikuti kurasi New York Now 2020, bisnis matching, mengikuti pameran fisik maupun virtual, dan lainnya. Kemudian pada 6 Oktober 2020, kantor perwakilan Bank Indonesia DIY kembali menggelar pelepasan produk UMKM premium sebagai rangkaian dari kegiatan bisnis matching grebek UMKM DIY 2020. Intinya dari perusahaan Indorisakti ini adalah Windu Sinaga sebagai pemilik perusahaan sedang berusaha untuk menjadikan perusahaan Indorisakti untuk menjadi perusahaan internasionalisasi. Kemudian critical review-nya, perusahaan PT Indorisakti merupakan perusahaan kerajinan tangan yang awalnya adalah perusahaan mikro, berdiri pada tahun 2012. Sering berjalannya waktu, perusahaan ini berkembang pesat hingga internasional dengan menggandeng Bank Indonesia hingga sekarang. Perusahaan mengambil langkah ekspansi ke luar negeri dengan tujuan dapat melestarikan kebudayaan budaya di Indonesia. Tentu tidak mudah dalam perusahaan yang diawali dengan UMKM menjadi perusahaan internasionalisasi. Perlu melalui banyak proses yang dilalui. Perusahaan yang bergerak di bidang kerajinan tangan ini, produknya sudah dikenal berbagai negara dunia seperti di negara Asia, Amerika, dan Eropa. Lanjut ke kasus kedua yaitu PT Gojek. Contoh perusahaan yang sudah melakukan internasionalisasi adalah PT Gojek. Kalau kasus sebelumnya PT Indorisakti itu baru proses menjadi perusahaan yang akan mengalami internasionalisasi. Gojek ditulis bergaya sebagai Gojek, ditulis GO besar, JEK besar, merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2019 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Hingga bulan Juni 2016, aplikasi Gojek sudah diunduh sebanyak hampir 10 juta kali di Google Play pada sistem operasi Android dan telah tersedia di App Store. Gojek juga mempunyai layanan pembayaran digital yang bernama GoPay. Selain di Indonesia, layanan Gojek ini telah tersedia di Vietnam dan di Singapura. Pada 17 Mei 2021, Tokopedia dan Gojek mengumumkan resmi merger dan membentuk grup yang disebut GoTo. Nama GoTo sendiri berasal dari singkatan Gojek dan Tokopedia dan juga berasal dari kata gotong royong. Kemudian hubungannya dengan internasionalisasi, Gojek mengalami ekspansi yaitu pada tanggal 24 Mei 2018, Gojek mengumumkan kepastiannya untuk berekspansi ke 4 negara di Asia Tenggara, yaitu Vietnam, Thailand, Singapura, dan Filipina. Gojek mengaku menyiapkan dana sebesar USD 500 juta atau sekitar 7,1 triliun rupiah untuk memuluskan langkahnya tersebut. Sebulan kemudian, tepatnya pada 25 Juni 2018, Gojek memperkenalkan GoViet di Vietnam dan Get di Thailand sebagai bagian dari ekspansinya. Setelah sukses di Vietnam dan Thailand, Gojek mulai memasuki pangsa pasar Singapura. Secara resmi, Gojek memulai debutnya di Singapura pada 29 November 2018 dalam versi beta di wilayah terbatas yang mencakup Central Business District, Jurong East, Punggol, Ang Mo Kio, dan Sentosa. Kemudian, pada 10 Januari 2019, Gojek resmi beroperasi secara menyeluruh di wilayah Singapura. Di sana, Gojek tidak menjalankan layanan GoRide lantaran pemerintah Singapura
tidak mengizinkan pengguna sepeda motor untuk transportasi umum. Hingga akhir tahun 2019, Singapura merupakan pasar terbesar kedua Gojek setelah Indonesia yang melayani lebih dari 30 perjalanan sejak masuk negara tersebut. Ekspansi internasional ini dilakukan dengan perencanaan berbulan-bulan setelah ronde penggalangan investasi Gojek terakhir yang membawa investasi dari investor prestisius seperti Astra Internasional, Warburg Pincus, KKR, Meitan, Tencent, Google, Temas, dan lainnya. Gojek CEO dan founder Nadiem Makarim mengatakan strategi pihaknya adalah mengkombinasikan teknologi kelas dunia yang telah dikembangkan oleh Gojek dengan keahlian, pengalaman, serta pengetahuan pasar yang mendalam yang dimiliki tim lokal untuk menciptakan bisnis yang benar-benar memahami kebutuhan konsumen. Berikut contoh kasus yang kami dapat jelaskan dari kelompok 1, yaitu perusahaan PT Indorisakti yang proses perjalanan menuju perusahaan internasionalisasi, dan perusahaan Gojek yang sudah mengalami internasionalisasi. Sekian kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.